apa-apa yang tadi telah disampaikan, termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam, yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi perwakilan RT RW tidak ada. Ya, dan itu sudah pasti. Dan saya sudah juga langsung menanyakan pada hari H, adakah surat yang ada ke sana, dan kalaupun ternyata tiba-tiba ada, Mas, saya bisa pastikan, dan nanti ada prosedur teknis, tidak bisa kita bocorkan sekarang, ya. Tapi besok akan kita bocorkan. Jadi alhamdulillah juga itu yang ingin saya sampaikan, dan satu kata saja ya. Kalau karena kemarin ada banyak pertanyaan ya, siapa inisial CS itu? Ya gitu. CS itu adalah Christophorus Suhadi. Ya, CS itu Christophorus Suhadi. Dan satu kata yang bisa saya sampaikan kepada Christophorus Suhadi itu adalah apa? Ya. Nah, katanya lawyer profesional. Malu, Bro. Jadi kan yang paling krusial dia mengatakan soal hukum acara, ya. Hukum acara lama. Ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Jadi begini, mereka mengatakan seharusnya pakai kuhap yang lama, itu. Tetapi secara faktual kami mendapatkan satu fakta yang sangat menukik bahwa mereka sendiri menggunakan kuhap yang baru dalam surat penangkapan dan penahanan. Saya bisa tunjukkan, ya. Jadi justru mereka, makanya kita menanggapinya menggunakan kuhap yang baru. Nih, surat perintah penahanan. Nih, ya. Nih, pasal 1 angka 14, angka 33, pasal 5 ayat 2, huruf A, pasal 10, pasal 40, pasal 60, pasal 89, pasal 99, pasal 100, pasal 101, undang-undang dan seterusnya. Undang-undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kuhap baru. Telaknya, ya kan? Dan kemudian ini dalam surat perintah penahanan, dalam surat perintah penangkapan sama. Nih, jadi angka 2 nanti bisa dilihat. Nih, menggunakan pasal 1, kan? Ya. Nih, pasal 1 angka 14 dan seterusnya, pasal 94, pasal 95, 96, 97, Undang-Undang nomor 20 tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Karena itulah kami kemudian menanggapi berdasarkan surat penahanan dan penangkapan yang mereka buat. Kalau kita mau berdebat tentang hukum transisi, jangan hanya baca pasal transisi 361 huruf A, baca juga huruf D. Memang debatable. Nah, huruf D itu dengan jelas mengatakan bahwa kalau sudah dilimpahkan menggunakan undang-undang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, mereka menggunakan 361 ayat 1 huruf A. Kita menggunakan 2 hal, surat penangkapan mereka, surat penahanan mereka, dan pasal 361 huruf D. Mana yang lebih kuat? Masa kita menanggapi berdasarkan yang tidak mereka tulis? Oke? Itu udah. Apa lagi? Ini saya tambahin, Pak. Saya tambahkan begini ya. Jadi dari jawaban yang tadi disampaikan oleh pihak Polda Metro Jaya, kami melihat memang tidak ada konsistensi argumen hukum ya. Pada surat perintah penangkapan dan penahanan, mereka merujuknya pada kuhap yang baru. Ya. Tetapi pada saat mereka menyampaikan jawaban untuk menanggapi permohonan kami, mereka justru melarikan kepada pasal 361 asas transisi, yaitu asas transisi hukum, bahwa dalil-dalil pemohon itu dianggap tidak tepat karena kami merujuknya pada kuhap yang baru. Sementara jawaban mereka hari ini adalah mereka mengembalikan penangkapan dan penahanan itu pada kuhap yang lama. Ini menunjukkan tidak konsisten ini penegakan hukum oleh Polda Metro Jaya. Surat kacau ya, kalau ini kacau juga nih. Surat perintah penangkapan dan penahanan, rujukan hukumnya adalah pada kuhap yang baru. Kenapa hari ini? Nanti itu akan kami sampaikan di dalam replika, yaitu adalah tanggapan kami terhadap jawaban dari pemohon. Kenapa pada saat mereka menerbitkan surat perintah penangkapan dan penahanan, mereka merujuknya pada kuhap yang baru. Tetapi pada saat mereka menyampaikan jawaban dalam menanggapi pokok permohonan kami, mereka merujuknya kepada kuhap yang lama. Nah, ini tentu yang akan menjadi bahan kami untuk menyampaikan replik ya, Bang Refli ya. Dan tentu kami akan serahkan kepada majelis hakim, pada hakim tunggal pra peradilan untuk menilai apakah konsistensi penerapan hukum formil oleh
Polda Metro Jaya ini seperti apa ya, sesuai nggak dengan aturan hukum yang berlaku hari ini. Mungkin itu saya tambahkan dari Selain itu ya saya bacakan pasal 361 huruf D. Dalam hal perkara tindak pidana yang sudah dilimpahkan ke pengadilan, tetapi proses pemeriksaan terdakwa belum dimulai, faktanya sih itu ya. Perkara diperiksa, diadili dan diputus berdasarkan ketentuan dalam undang-undang. Ada juga itu. Artinya, ya, kalau kita mau berdebat soal ketidakpastian hukum, itu adalah satu hal. Jadi ada pasal 361 huruf A, ada pasal 361 huruf D. Oke, itu adalah sesuatu yang debatable, yang memungkinkan terjadinya yang namanya legal uncertainty, dan itu bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi secara faktual, surat penangkapan dan penahanan mereka menggunakan KUHP yang baru. Nah, itu yang tidak bisa digunakan oleh mereka. Bahkan mereka menyebutkan pasal-pasal, pasal 95, pasal 93 dan lain sebagainya, itu adalah pasal-pasal soal terkait dengan penangkapan. Jelas. Oke, ada lagi nggak, Bang Devli? Ya. Soal petitum apa soal tidak ada izin penahanan dari pengadilan, sedangkan tadi yang Polda Metro Jaya bilang ada izin dari Pengadilan Negeri Tangerang. Itu kan bagian dari pembuktian, nanti kita akan buktikan. Jadi kan step-stepnya adalah pertama kita lihat ada nggak izin dari pengadilan tersebut. Kemudian kalau ada izin, ini mohon maaf ya, apakah izin itu memang sudah diterbitkan sebelum penggeledahan dilakukan? Ya. Kedua, kalau memang ada izin, apakah kemudian ditunjukkan dengan cara yang proper? Nah, itu dalam proses pembuktian nanti. Jadi ada step by step. Oke ya. Soal saksi yang di rumah Mas Ude, apakah benar ada? Ya ada dong, masa nggak ada? Jadi kita itu akan bagian dari nanti proses pemeriksaan saksi, ada ahli, nanti juga ada Ya, Bang Refri, saya tambahkan lagi soal jawaban dari termohon bahwa upaya untuk masuk dalam rumah pemohon telah mendapatkan izin dari yang punya rumah, ya itu nanti kami buktikan dalam persidangan, ya bahwa memang ada larangan dalam rumah itu supaya termohon itu tidak boleh memasuki ruang-ruang tertentu. Memang itu ada. Jadi kami melihat bahwa jawaban tadi ya masih umum, masih datar-datar saja. Kita akan buktikan dalam pembuktian besok. Ya akan ada saksi yang melihat, mengalami, ya kemudian juga bisa memberikan keterangan yang terang bagi. Oke, ada tambahan lagi? Cukup. Oke, Mas Roy, yaudah. terakhir. Ya, ini tambahan dari saya. Jadi yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, yang pertama adalah benar tadi apa yang dikatakan Pak Refli Harun dan juga Pak Abdul Ghafur Haji dan juga beberapa kuasa hukum saya yang lain ya. Jadi soal formalnya. Jadi formalnya adalah penggunaan KUHP yang baru atau KUHP yang lama. Tadi jelas betul sudah ditunjukkan oleh Pak Refli bahwa dalam surat yang disebut surat penangkapan dan juga surat penahanannya adalah itu tertulis jelas pasal-pasal yang digunakan dalam KUHP yang baru. Jadi dan di situ tadi ketika saya pun juga kaget ketika kemudian kok balik lagi ke KUHP yang lama, padahal itu jelas-jelas ya. Dan secara detail secara hukumnya tadi sudah jelas. Dan besok pagi ya itu memang akan ada saksi yang juga kami hadirkan dan itu akan jelas akan membantah apa-apa yang tadi telah disampaikan. Termasuk mereka menghindar dari satu syarat yang sangat penting. Bukan hanya satpam. Yang paling penting itu adalah ada perwakilan dari penduduk setempat. Tidak ada sama sekali. Ya, jadi perwakilan RT RW tidak ada. Ya, dan itu sudah pasti. Dan saya sudah juga langsung menanyakan pada hari H, adakah surat yang ada ke sana dan kalaupun ternyata tiba-tiba ada, saya bisa pastikan 99,9% itu adalah palsu atau itu backdate ya. Karena saya juga masih menyimpan chat yang menyatakan kalau chat istri saya ya, karena waktu itu saya ada di dalam kemudian ada di rumah sakit maksudnya ketika istri saya menanyakan apakah ada yang datang ke situ ya gitu dari RT RW atau diminta, sama sekali tidak ada. Dan nanti ada beberapa hal teknis tidak bisa kita bocorkan sekarang ya, tapi besok akan kita bocorkan. Jadi alhamdulillah juga itu yang ingin saya sampaikan. Dan satu kata saja ya, kalau karena kemarin ada banyak pertanyaan ya, siapa inisial CS itu ya gitu. CS itu adalah Christophorus Suhadi ya, CS itu Christophorus Suhadi. Dan satu kata yang bisa saya sampaikan kepada Christophorus Suhadi itu adalah apa ya, nah ini.
katanya lawyer profesional, malu bro, ya gitu, malu dia harusnya datang ke situ kemudian tidak tidak ngerti aturan dan lain sebagainya. Dan supaya nggak malu lagi, ya kita mainkan wayang saja. Umi gonjang kanjeng, ya tunggu wayangnya itu akan seru karena ada yang menarik-narik. Wah, tanya ada gugatan ke Werkudara atau Bima, ya. Wah, Bima dan Werkudara nanti akan kita saksikan dalam pra-peradilan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya? Cukup. Oke, cukup. Ya kita mau kerja juga. Kita mau menyiapkan Jam 2 nanti dibuka lagi. Ya, jam 2 nanti ya.